Hai Beauty Entrepreneurs, balik lagi dengan saya Vera Pravianti, Beauty Brand Consultant. Hari ini karena kita lagi weekend, tapi sekalian aja ya kita recording di sini karena ada banyak banget pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Ya, karena kita banyak banget kerjaannya. Terus juga sebenarnya beauty business kita doer banget, jadi selain dampingin kita juga ngerjain gitu kan buat klien-klien kita. Nah hari ini saya mau memberdayakan sahabat saya nih buat bacain pertanyaan satu-satu kan. Karena orangnya pemalu jadi saya nggak mau shoot nih, nggak mau shoot ya atau diarahin ke sana. Oke. Ini buat teman-teman ya, siapa tahu ada yang punya pertanyaan yang sama, karena tentu aja kita nggak akan bisa bacain semuanya kan, cuman untuk yang relate mungkin ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Mbak, kalau kita selaku UKM mencampur hand body yang bermerek di bibit pencerah yang berpom, apa kita perlu untuk izin BPOM? Langkahnya itu seperti apa ya Mbak? Makasih banyak. Oh jadi di mix ya? Ya. Ini hati-hati loh ya, jadi setiap produk itu yang keluar itu harus sudah izin BPOM dengan nama brand yang sudah didaftarkan juga gitu. Jadi setiap produk yang ada di pasaran itu kalau udah ada POM NA itu terdaftar atas nama brand itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli produk yang sudah ada izin edar BPOM, terus kemudian dirimu labelin ya, campur terus labelin gitu kan, itu ilegal. Sebaiknya teman-teman tidak melakukan praktik ini ya. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman jangan mencampur atau jangan merubah produk yang sudah ada izin edar BPOM-nya. Mungkin ya ini kan lebih bagus misalnya kalau saya campur gitu kan. Itu hati-hati banget, itu ilegal. Terus yang kedua, kalau memang mau bikin produk dengan formula sendirian, mungkin aja ya brand owner kan tahu formula ini tuh bagus kok, hasilnya kita udah coba misalnya ya, itu teman-teman bisa titip aja ke pabrik gitu, pabrik maklon gitu kan. Nah nanti kan pabrik maklon itu akan minta surat bukti pendaftaran merek itu kan, terus dan syarat-syarat lainnya untuk daftar ke BPOM. Nanti mereka yang bikin produknya dan daftarin ke BPOM gitu. Nah keluar dari pabrik ini nanti kan berarti udah legal gitu kan. Gitu. Jadi jangan mencampur sendiri di rumah, mendingan datang aja ke pabrik ya, ke pabrik maklon yang bener pastinya, yang ada fisiknya, inget ya, yang ada fisik pabriknya ya. Nanti kalau ada pertanyaan itu saya mungkin hari ini saya juga mau ngomongin nih tentang pabrik maklon ya. Jadi datang ke pabrik maklon, brief mereka mau bikin produk ini bisa nggak ditambah dengan ini. Nah nanti kan mereka akan keluar sampel kan. Nah keluar sampel, kemudian nanti teman-teman coba, terus jadi prototype gitu kan. Abis itu baru deh ada MOU gitu kan, ada MOU harus gimana perjanjiannya gitu. Nah nanti kan mereka harus daftarin ke BPOM kan. Daftarin ke BPOM itu biasanya diminta adalah bukti itu tadi, pendaftaran merek, terus kemudian ya dokumen-dokumen kayak KTP, NPWP gitu kan. Gampang sih kalau mau yang legal ya. Sebenarnya sih kalau mau bisnis tenang ya carilah yang legal, lakukan yang legal gitu. Nah ini ada dua orang yang nanyain terkait modal nih. Jadi yang satu nih nanya kalau modal awal itu minimal berapa ya? Terus yang satu lagi ini modal idealnya untuk membuat produk kosmetik itu sampai selesai itu berapa? Nah sebenarnya yang ideal itu yang sesuai kantong kita. Maksudnya gini, sebenarnya nggak ada patokan tertentu kita tuh harus punya modal berapa. Tapi yang kita tahu adalah kita mau bikin berapa, jumlahnya berapa, dan uang kita punya berapa, gitu kan. Teman-teman bisa mulai misalnya kalau punya 50 juta, mikirnya adalah ini mau bikin berapa dulu dan caranya bagaimana gitu. Ada yang misalnya punya orang punya 25 juta misalnya kan. Berarti saya harus bikin berapa dulu ya. Jadi harus dibalik sih kalau menurut saya gitu. Karena bisnis kosmetik ini kan sama resikonya dengan bisnis-bisnis yang lain gitu. Kita mesti meminimalisir resiko. Ini buat ancar-ancar aja ya. Jadi kalau kita punya budget, jangan dihabiskan untuk bikin produk aja. Karena produk itu nggak bisa jualan sendiri. Kita harus bantu dengan promosi kan gitu. Nah jadi pertama harga produknya berapa? Misalnya mau bikin krim gitu, krim dengan harga dari pabrik itu misalnya dengan kemasan misalnya 20.000 minimal quantity 1.000 berarti kan 20 juta. 20 juta itu baru harga produknya aja kan.
Belum nanti ditambah registrasi BPOM, kemudian juga halal, sertifikat gitu. Terus sisanya berarti butuh apa? Biaya marketing. Terus kemudian nanti launchingnya kayak gimana sih gitu? Apakah kayak brand-brand lain gitu yang pakai press conference gitu kan, atau pakai yang sesuatu yang sifatnya exhibition kayak gitu? Kan kalau sebaiknya kan memang kalau strategi itu kan 360 derajat ya. Jadi ada online, offline, ada yang benar-benar komunitas, kolaborasi dan segala macam 360 derajat. Itu yang diajarkan di Beauty Biz gitu. Beauty Biz by Vera Octavianti ya. Nah, jadi disesuaikan aja gitu budgetnya. Jadi kalau misalnya kita produknya itu habisnya 25 juta, itu jangan dihabiskan untuk produk aja. Teman-teman nanti bakal pusing banget. Masa ya door to door kan udah nggak musim lagi kan ya. Jadi berapa persentase dari, maksudnya kalau misalkan modalnya itu berapa, 100 itu persentase untuk produknya berapa, marketingnya berapa, itu udah ada aturannya gitu kan? Sebenarnya sih nggak ada aturan baku. Itu tadi ada yang biaya produk ya, biaya produk sampai selesai atau cost of goods sold ya, COGS-nya itu ada yang misalnya 30%, 20-30% dari harga jual misalnya kan, berarti kan kelihatan banget tuh gitu. Tapi kalau misalnya modal itu bisa aja gini, untuk produk habis 25, terus untuk marketing habis juga 25, itu juga bisa gitu. Terus belum lagi nanti bayar operasional kan, masa ya nggak bayar orang gitu kan gitu. Makanya kalau bisa tuh 3-4 kali lipat deh dari modal yang disiapkan dari biaya produksi. Berarti modal awal minimal tadi sesuai dengan kantong ya? Sesuai dengan kantong aja. Jadi kalau misalnya 50, jangan dihabiskan untuk produk semua. Punya 100, ini sama kok kayak orang punya 1 miliar. Sama case-nya kan? 1 miliar pasti akan dibagi juga kan? Jadi dibagi berapa persen yang untuk production, berapa persen yang untuk branding. Branding itu ya jangan dikira hanya bikin logo aja. Itu yang orang tuh salah banget gitu. Jadi branding itu kan sebenarnya aktivitas untuk membentuk persepsi orang itu kan. Jadi dia aktivitas loh. Jadi kan nggak mungkin dia cuma sekali aja. Jadi aktivitas apapun, mau online, offline, mau dalam bentuk desain, dalam bentuk suara, dalam bentuk movie, dalam bentuk kolaborasi, dalam bentuk event, apapun 360 derajat itu tadi kan, itu butuh biaya. Brand itu orang dipikirnya kan logo kan murah. Brand itu more than that gitu. Mungkin klise, brand itu persepsi bla 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 gitu kan. Tapi at the end sebenarnya apa sih yang bikin orang mau beli itu karena brandnya itu kan. Brandnya itu dikenal oleh siapa? Dikenal oleh si target marketnya itu gitu. Jadi brand itu nggak cuma logo, brand itu benar-benar keseluruhan persepsi yang dilihat dari mereknya, dari produknya, dari orang-orangnya, dari cara jawab di marketplace, cara jawab customer service di website. Semuanya itulah brand gitu, dan aktivitasnya itulah branding. Itulah kenapa di awal itu biasanya kalau untuk teman-teman yang baru mulai itu biasanya mahal gitu kan. Bukan mahal sih, besar, lumayan besar. Tapi itu balik lagi disiapin budget untuk produk, untuk branding and marketing, dan operasional gitu. Ini belum lagi marketing loh. Marketing itu kan dalam 1 tahun ke depan mau ngapain aja. Nah, ini salah satu yang perlu diingat buat teman-teman nih. Biasanya teman-teman tuh hanya fokus dibikin produk, abis itu pikirnya udah selesai. Padahal produk udah selesai dan launch itu baru beginning, baru mulai gitu. Dan 1 tahun ke depan itu harus ngapain aja tuh harus sudah disiapkan. Nah, itu masukkan ke budget.